Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu seluruh Nusantara, apa kabar? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan Ibu Rena dari SD Negeri 23 Padang. Pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajarkan materi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dari masa prasejarah hingga masa saat ini. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu Riana ingin menyampaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mulai dari sebelum 1940 dan setelah 1940. Dimulai dari penemuan alat hitung sederhana hingga komputer generasi kelima. Bagaimana perkembangannya? Yuk, simak tayangan video berikut ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk bimbingan TK kelas 7. Adapun tujuan pembelajaran, setelah melihat tayangan video ini, diharapkan Ananda mampu 1. Mengidentifikasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebelum tahun 1940. 2. Mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi sebelum tahun 1940. 3. Mengidentifikasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi setelah tahun 1940. Dan yang keempat, mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi setelah tahun 1940. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebelum tahun 1940. Yang pertama adalah abakus atau sempoa. Ditemukan di Mesopotamia pada tahun 3000 sebelum Masehi, di Mesir pada tahun 500 sebelum Masehi, dan di Cina pada tahun 190 sebelum Masehi sampai sekarang. Yang kedua adalah kalkulator numerik pertama. Ditemukan pada tahun 1642 oleh Blaise Pascal, menemukan kalkulator numerik pertama atau numerical well calculator yang diberi nama Pascaline. Yang ketiga adalah kalkulator numerik kedua. Ditemukan pada tahun 1694 oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz yang memperbaiki dan menyempurnakan Pascaline dengan membuat kalkulator roda numerik versi kedua. Yang keempat adalah kalkulator mekanik. Kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Xavier Thomas de Colmar yang menemukan aritometer yang dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu yang kelima adalah mesin hitung Charles Babbage. Charles Babbage atau Bapak Komputer Modern terinspirasi dari perkembangan mesin hitung dengan mengusulkan mesin untuk perhitungan diferensial pada tahun 1822 dengan tenaga uap. Mesin dapat menyimpan program kalkulasi serta mencetak hasil secara otomatis. Dengan begitu, Charles Babbage memulai membuat komputer generasi multifungsi pertama yang disebut dengan Analytical Engine. Dan yang terakhir adalah mesin analitik atau Analytical Engine. Howard Aiken berhasil memproduksi kalkulator elektronik. The Hartford IBM Automatic Vacuum Controlled Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik yang dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Selanjutnya, kita masuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi setelah tahun 1940. Dimulai dengan ditemukannya komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1940 hingga tahun 1959 dengan komputer yang bernama ENIAC. ENIAC adalah singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Calculator. ENIAC memiliki ciri-ciri yaitu masih sangat sederhana, ukuran yang sangat besar dan prosesnya yang masih sangat lambat, dan menggunakan tabung vakum atau vacuum tube untuk menyimpan data. Lalu, pada komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga tahun 1964 dengan ciri-ciri menggunakan transistor dan dioda, kemudian penyimpanan secara magnetik, kecepatan lebih cepat dari generasi pertama, menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi,
dengan ukuran komputer yang lebih kecil dan digunakan untuk perniagaan, universitas, dan militer. Selanjutnya, komputer generasi ketiga, yaitu pada tahun 1964 sampai tahun 1980, dengan ciri-ciri menggabungkan beberapa komponen dalam satu tempat, kemudian penyimpanan memori lebih besar dan secara eksternal, penggunaan listrik lebih hemat dan ukuran fisiknya lebih kecil, menggunakan komponen IC atau integrated circuit atau chip, dan dapat digunakan untuk multiprogram. Selanjutnya, komputer generasi keempat dimulai pada tahun 1980 hingga sekarang dengan ciri-ciri: 1. Menggunakan IC atau chip untuk pengolahan dan penyimpanan data yang dinamakan dengan VLSI atau Very Large Scale Integration. Kemudian yang kedua, beberapa teknologi IC-nya adalah prosesor. Dan yang ketiga, penyimpanan memori lebih besar dari generasi sebelumnya. Yang keempat, bahasa pemrograman menggunakan BASIC atau Pascal. Dan yang kelima, perkembangan selanjutnya adalah pada laptop, notebook, dan PDA. Nah, untuk generasi yang kelima atau generasi masa depan, komputer dengan ciri-ciri: 1. Diperkirakan mempunyai lebih banyak unit pengolahan yang bekerja secara serentak. Kemudian yang kedua, memiliki memori yang sangat besar. Yang ketiga, memiliki kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan yang keempat, lebih canggih dan lebih murah, memiliki kemampuan melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta membuat kesimpulan seperti layaknya manusia. Bagaimana Ananda? Sudah tahu bukan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dari sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940? Nah, diharapkan dengan menonton video tadi Anda dapat memahami perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Semoga materi ini bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.